kenyataan omongan Pak Soleh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kadis Sosbd atau PLT, yang Bapak Sekretaris. Yang saya hormati staf ahli ya, yang dikomandani oleh Pak Sodikin. Tadi memang saya kirim beliau untuk orang Jakarta, pakai bahasa Indonesia gitu ngomongnya, sebenarnya. Tapi hebat juga, berarti beliau tuh deh, lokal tapi rasa nasional. Jadi berarti hebat, tercapai ya, kamu belasnya tercapai kan? Saya sampai suci makan padang. Alhamdulillah bisa jumpa dengan kawan-kawan hari itu, dan saya hormati seluruhnya anggota pendamping desa, pendamping desa Kabupaten Sambas yang ada hari itu, terus staf-staf dari Sosbd, kabin-kabinnya. Terima kasih sudah mengundang saya hari itu. Memang udah lama memang saya dengan silaturahim dan kawan-kawan pendamping desa, momennya tepat sekali. Alhamdulillah. Dan ketika saya dengar itu ada evaluasi dan segala macam hal, itu momen yang tepat juga untuk saya mewakili Pak Bupati juga, Pak Bupati di Ibu Kota, karena beliau sangat-sangat menunggu acara itu juga, seperti itu juga. Tapi karena beliau ada halangan harus berkhianat, saya harus menghadiri. Dan kebetulan memang fungsi pengawasan pembangunan bagi saya, termasuklah pembangunan desa, pengembangan progres desa. Jadi termasuk yang teken, perbaikan BPD segala macamnya saya sebenarnya. Sampai ada memang dari letak pelantikan semari hal-hal yang berbau ada masalah dan segala macam di desa itu, jadi masuk ke saya dulu. Jadi alhamdulillah ini pertemuan yang sangat bagus sekali, dan memang Pak Bupati dan saya harapkan kita untuk mengevaluasi apa sih progres-progres yang sudah dilakukan selama ini untuk bangun desa kita di Kabupaten Sambas. Dari penjelasan Pak Sekretaris tadi dengan Pak Sodikin, saya cukup kagum, pencapaiannya luar biasa. Ini tidak lepas tentunya dari peran kawan-kawan sekalian, dan lepas dari kawan-kawan sekalian karena hampir semua indikator 100% baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Jadi salut saya dengan kinerja kawan-kawan pendamping desa. Tapi memang kita tidak boleh berpuas hati dengan hasil kinerja kita. Indikator-indikator yang hadir memang disediakan untuk mengukur keberhasilan kita. Tapi indikator-indikator itu bukan batasan untuk kita terus berkembang dan bermaju dan berkemajuan ke depannya. Seperti itu. Jadi salah satu motivasi Pak Bupati dan saya waktu pertama kali memutuskan maju pilkada, melepas status pegawai negeri kami yang kedua. Kebetulan saya di Tapeng dulu, di Kota Pemerintahan Kasubag dengan Pak Mahyus untuk Malarjumpe, dan Pak Iswandi itu ya di Kecamatan Malarjumpe, dan Pak Sadi Satono dulu jadi sekretaris di Dinas Akertran. Itu ada kerisauannya apa? Memang terkait perkembangan progres pembangunan di desa, di kabupaten kita, terutama di desa. Karena desa merupakan ujung tombak dari wajah sebuah kabupaten, ujung tombak. Nah, jadi yang kami khawatirkan apa? Kalau kita lihat tadi indikatornya luar biasa. Yang kami khawatirkan adalah sustainability-nya, keberlanjutannya. Makanya di visi-visi kami itu ada berkelanjutan terakhir, beriman, maju, mandiri, dan berkelanjutan. Nah, ini yang perlu kita jaga sebenarnya. Kekhawatiran saya dan Pak Bupati juga, hari ini Presiden luar biasa perhatiannya kepada desa dengan memunculkan berbagai macam program yang luar biasa yang tadi disebutkan kan, dan itu penyerapan anggaran yang luar biasa bertriliun-triliun. Tapi apakah ini akan terus sampai kondisi ini ketika ujung pimpinan kita berganti? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Nah, tugas kita di pendamping desa ini adalah untuk kita
bagaimana membuka mindset. Karena kita akui sumber daya di desa ini bermacam-macam sekali. Saya paham kesulitannya untuk meyakinkan desa dan segala macam untuk memberikan pengertian. Saya paham itu kesulitannya. Dan memang kita akui memang karena Kades itu adalah jabatan politis dipilih oleh masyarakat dan pasti sumber daya bermacam-macam. Kami ya baru semari agak pelatihan ilmu pemerintahan dan kepemimpinan. Jadi memang diserahkan, walaupun saya orang pemerintahan dilatih lagi oleh Pak Menteri semari. Karena tadi sumber daya kepala daerah pun bermacam-macam. Ada pengusaha dan sebagainya. Ini desa seperti itu juga. Nah, harapan kita ke depannya hal yang lumrah ketika pucuk pimpinan berganti, kebijakan berganti. Kita tidak tahu tuh, setelah Pak Jokowi mungkin dihapuskan, ya kan? Dana desa dan segala macam. Kita tidak tahu. Nah, harapan kita desanya siap. Nah, ini menurut saya bilang desa mandiri itu betul-betul siap. Bukan hanya patokannya ada indikatornya dan segala macam, tapi desa mandiri itu desa yang bisa berdiri di kakinya sendiri. Betul-betul berdiri di kakinya sendiri. Sustain, dia bisa menopang kehidupan perputaran roda pemerintahan seseorang, bisa membangun dengan kemampuan seseorang. Itu betul-betul desa mandiri. Secara filosofis harusnya seperti itu. Kalau kita lihat indikatornya ada pembangunan infrastruktur dan sebagainya, oke. Tapi ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan dari kelanjutannya. Makanya benang merah Sambas Berkemajuan hari itu adalah ekonomi kerakyatan. Benang merahnya. Dia mengutip salah satu hadis Rasulullah dengan kata fakru ayakunal kufran. Kemiskinan itu kunci dari sumber kekufuran. Kufur itu bukan berarti kafir. Bukan. Kufur itu bisa macam-macam. Kufur itu bisa orang melupakan agamanya, keluar dari jalurnya, misalnya mencuri. Macam-macam kejahatan kriminal itu keluar dari ajaran agama. Kufur itu kalau kita terjemahkan secara bebas. Nah, jadi harapan kita ke depan bagaimana peningkatan perekonomian kerakyatan kabupaten. Nah, BUMDes merupakan salah satu solusi yang kami harapkan ini menjadi suatu hal yang tepat. BUMDes merupakan hal yang tepat, tapi memang tantangannya luar biasa. Mohon maaf, hampir semua saya lihat pemerintah desa ini kayak dikejar target. Ada aturan yang harus bikin BUMDes semuanya. Tapi esensinya, intinya, jiwa entrepreneurnya nggak ada. Nah, ini penting. Jiwa entrepreneur itu penting. Jadi saya berjumpa beberapa desa tuh hanya asal tunjuknya pengurusnya. Nah, ini harus kita sadarkan di bahwa tujuan BUMDes masuk pemerintah pusat itu untuk supaya desa itu sustain, bisa bertahan, bisa berputar, bisa mandiri. Nah, ini tuh solusinya sebenarnya. Udah tepat. Tinggal bagaimana ke depannya saya harapkan pendapat desa ini bisa mengarahkan supaya BUMDes ini berjalan sebagaimana mestinya, bukan hanya latah, bahasa saya. Latah mengikuti aturan, regulasi, udah lakah. Lakahnya duduk santai-santai menghabiskan anggaran dari perusahaan. Kan? Ya, seperti itu. Jadi harapan saya dan regulasi juga. Saya semenjak dilantik ada beberapa masuk kades perangkat yang bermasalah dan segala macam. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Saya beberapa waktu yang lalu udah komunikasi dengan kawan-kawan di kejaksaan, Pak Sekretaris, kawan-kawan di Polres juga, mereka welcome sekali. Nanti ketika mereka diminta untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan undangan dan segala macam untuk di backup, mereka welcome sekali. Dan pendekatan kita hari ini, saya sudah sepakat dengan Pak Bupati, pendekatan internal dulu. Jangan cikit-cikit kita serahkan ke hukum dan segala macam. Ketika ada di sini kita letakkan seperti itu. Jadi pendekatannya approach-nya seharusnya seperti itu. Karena kita paham desa ini punya sumber daya manusia yang berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi harapan kita benang merah ini ekonomi kerakyatan ini bisa diwujudkan ya. Dan hari ini kami berdua dan Sukinah lama-lama Pak sedikit tidak pakai GPL, tidak pakai lama. Nah, jadi dan kita tapi saya sadar betul Pak Soli tadi ngomong memang tenaga kita kurang sekali cakupannya, satu orang bisa 4 desa. Satu orang 8 desa ya. Sampai 8 desa, yang 8 desa mana? Satu orang 8 desa. 8 desa Bu, 4 desa. Wah, banyak perempuan lagi di mandil segala macam kan. Itu
Nah, jadi tadi saya tanya Pak Sodikin apa yang bisa dilakukan untuk Pemda untuk mendorong nambah Tadi saya komunikasi Pak Edi, cepat nanti kita surati pemerintah pusat, kita minta tambahan tenaga supaya ini pelayanannya maksimal, pendampingannya maksimal, dan keinginan kita bersama untuk desa supaya bisa mandiri, bisa berjalan sesuai peraturan perundangan itu terwujud seperti itu. Banyak sih sebenarnya program-program dari sama sumber kemajuannya yang bisa diaplikasikan, dan memang core-nya intinya ada di desa sebenarnya, seperti OVOP, One Village One Product sebenarnya. Iya program lama, satu desa satu produk, program lama, tapi kami pandang itu merupakan salah satu solusi. Dan hari ini desa-desa kita belum berani untuk memunculkan produk unggulannya. Nah hari ini saya dengan Pak Bupati coba dorong dengan bekerjasama dengan lintas OPD, dan hari ini OPD kami harapkan tidak ada lagi ego sektoral. Ketika perubahan desa kita bicara misalnya pertanian, itu bukan hanya tanggung jawab pertanian, tapi ada Tosos PMD di situ, ada PU di situ, ada Kumindak di situ, ada pariwisata di situ. Nah ini harus terintegrasi. Kami sudah coba membiasakan itu. Selama itu tidak pernah ketika pelatihan panen raya pertanian boleh. Padahal dia ada masalah, misalnya ada problem misalnya pengairan itu PU. Nah ini coba kita integrasikan. Harapan kita juga nanti para pendamping desa ini juga aktif ya, berkoordinasi dengan lintas sektoral. Karena kami dorong itu juga, bukan hanya SOSPMD aja, mungkin ini sektornya oke SOSPMD, tapi bisa lintas sektoral. Boleh, tadi perekonomian misalnya Bu, itu boleh berkomunikasi dengan OPD yang menangani sektor ekonomi. Boleh, sangat boleh sekali. Ya, jadi ini harapan kita bangun kampung kita itu same-same. Tidak mampu satu Noropi tolet, tidak mampu SOSPMD tolet, tidak mampu pendamping desa tolet. Semuanya kita same-same kita meroyoknya. Nah itu ideal baru pembangunan sebuah desa ketika mempunyai, tapi harus satu visi, satu misi. Ya, seperti itu. Bentuknya contoh lain untuk yang bisa diterapkan di desa itu bentuk iman misalnya. Bentuk iman itu ada program visi-misi kita, Pak Bupati dan saya, bagaimana kita mengatasi degradasi moral. Kita berniat macam mana desa ini punya peran paling depan, paling ujung tombak untuk memerangi ini. Karena degradasi moral di Kabupaten Sambas kita tahu data terakhir kejahatan asusila di Provinsi Kalimantan Barat Sambas tertinggi, paling tertinggi, nomor 1, muntahnya FTQ nomor 1, tidak masalah. Itu hal yang gaya nomor 1 tuh. Padahal kita 87% Muslim, kita hampir semua masyarakatnya beragama, semuanya beragama. Tapi itu anehnya hampir terjadi degradasi moral. Saya terakhir 17 Agustus Sumari bagi ke penjara, hampir semua kejahatannya adalah kejahatan asusila. Ini menjadi tantangan kita bersama. Jadi pendamping desa pun mungkin nanti kita ada program namanya Gerbang Kartiasa, gerakan membangun karakter dan budi pekerti anak Sambas. Nah macam mana nanti gerakan ini saya harapkan bisa juga terintegrasi dengan pendamping desa, nah, sehingga tadi saya bilang itu tidak bisa seorang-seorang bangun kampung gitu ya. Dan ini merupakan gerakan bersama, Gerbang Kartiasa ya. Bentar lagi kita launching, udah kami susun mekanismenya seperti apa. Dan ini semua elemen kami harapkan ikut serta ulama dan segala macam tokoh masyarakat sampai RT RW, orang tua di rumah pun kita harapkan ikut peran serta juga untuk menangani itu. Karena sedih kita kan hari ini narkoba luar biasa dan segala macam. Berikutnya program tadi OPOP ya. OPOP ini kita harapkan nanti desa-desa itu bisa memunculkan produk-produk unggulan yang berstandar nasional. Harapan kita ini bukan hanya produk yang pas acara panen raya dipamerkan juga Pak dodol kami lakat dari lakat dari panen terkadang olah jadi, tapi pakai staples plastiknya, bukan iya. Impian kami produk itu terpajang di Indomaret Alfamart, terpajang di supermarket, terpajang di waralaba yang ada. Impian kami seperti ya, bahagia gitu ya, masuk ke
ke Indomaret Alfamart ada beras merek Sambas. Itu kan beras dari Jawa, dari Jakarta, dari apa? Tidak ada. Padahal Indomaret Alfamart udah buka peluang sebesar-besarnya untuk masuk ke produk lokal. Nah, juga memang kita perlu benahi. Nah, saya hari ini udah bukan Pak Bupati, udah coba dorong. Kemarin saya sidak di Dinas Kesehatan. Nah, lagi-lagi ini bukan tanggung jawab Pemindah, bukan tanggung jawab Sospemdi. Lagi-lagi ini banyak. Saya kemarin sidak ke kunjungan ke Dinas Kesehatan, lab Kesda gitu. Ternyata lab Kesda kita punya alat untuk meneliti kandungan gizi tiap produk bisa udah ada. Banyak nggak tahu. Nah, harapan kita ke depan produk-produk kita cepat tuh masukkan kandungan gizinya segala macam. Cepat gitu dapat di tes, jangan bawa pontianak lagi, selama aja bawa pontianak katanya. Nah, bayar berapa kan? Makan itu modal aja kan? Udah modalnya juga 5 juta ini. Mau lah kan, mau lah apa? Mau lah dodol misalnya kan, harus izin ini tuh berangkat ke pontianak aja. Nah, harapan kita ke depannya tidak perlu lagi ke pontianak. Dan kami sudah coba komunikasi dengan MUI. Insya Allah nanti sertifikasi halal bisa cepat ditangani dan harganya pun tidak mahal. Nah, ini harapan kita, jadi bisa terwujud di produk-produk lokal yang bisa kita bangkitkan dan bisa masuk ke pasar-pasar kita, bisa menguasai pasar di Kalbar dan di nasional. Harapan kita ke depannya. Berikutnya program Rusimah. Nah, ini juga bisa menjadi garda terdepan desa karena Rusimah ini mengurus izin di rumah, singkatan ya. Mengurus izin di rumah. Jadi bagaimana perizinan hari ini perizinan udah online sebenarnya. Online sebenarnya perizinan ada OSS namanya. Tapi syarat itu proses. Syaratnya ada. Nah, syarat-syarat inilah yang mungkin bisa desa lakukan. Desa pemudah untuk masyarakat supaya menuju ke OSS itu, masukkan datanya ke OSS. Nah, harapan kita ke depannya nanti di Dinas DPM PTSP itu ada pendampingan ke desa-desa yang susah, di mana ada pelayanan yang berjalan. Ya. Dan harapan kita nanti terinformasikan juga ke kawan-kawan di pendamping desa ya, supaya bisa ikut juga mensinkronkan program ini. Ya. Karena harapan kita iklim investasi di Sambas meningkat. Coba bayangkan kalau bapak ibu masuk ke Sambas lewat jalan dari lihat ruko-ruko banyak kosong Pak. Ini nampak bahwa iklim investasi kita, iklim usaha kita tidak kondusif. Kurang bangun ruko kosong. Harusnya macam si kawan bangun ruko penuh, karena ada izinnya banyak meja, banyak amplop, banyak mulut, banyak apa lagi? Pokok banyak lah pokok. Nah, banyak macam-macam pokoknya itu ya, kita nak hilangkan dia supaya gimana? Karena kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, kita bicara macam mana meningkatkan ekonomi sebuah daerah, bukan hanya bicara sektor hulunya. Petani tolong yang disuruh nanam banyak-banyak, petani tolong yang disuruh ngolah dodol. Hilirnya harus ada juga, pasarnya, marketnya, pengusahanya, investasinya harus ada. Nah, ini harus connect, nyambung. Harapan kami ke depannya dengan kita mempermudah alat perizinan iklim investasi kita meningkat. Nah, otomatis ekonomi kerakyatan itu bisa terwujud insya Allah ke depannya. Berikutnya program Pas Minum Mas. Nah, ini program air bersih ya, program untuk air minum air bersih untuk masyarakat ini juga sudah berjalan baik. Saya lihat ada beberapa desa kayak di Lokeramat ya. Lokeramat itu bagus sekali. Sebagai percontohan dan desa-desa lain saya udah mulai ikut juga ya, ada program sumur bor dan segala macam. Nah, ini perlu kita teruskan dan Pemda juga kita coba dorong dengan program-program dari pusat dan maupun biaya APBD. IGOV, nah IGOV juga penting ini untuk pemerintahan desa. Karena hari ini kita cukup ketinggalan. Hari ini eranya era HP layar Japai ini. Semua serba online. Nak belanja begitu pun lewat Shopee, lewat Tokopedia, lewat HP semuanya tidak lagi jumpa orangnya. Tapi kita hari itu di Pemda atau masih jumpa kertas. Pemda dia juga masih jumpa jumpa orangnya, jumpa mana itu di hari ke depannya kan bagaimana IGOV itu berjalan. Ya, IGOV itu bisa berjalan. Kita tidak muluk-muluk. Pemda juga sudah mulai berbenah hari ini. Impian saya nanti ke depannya saya lihat seperti Jiram bagus sih.
Sejiram luar biasa, sudah masuk percontohan. Mana ada yang bina desa Sejiram? Ada ya? Selamat ya. Nah, tepuk tangan. Jadi cukup berhasil. Saya lihat itu percontohan untuk e-golf yang ideal. Karena dari teknologi informasi mereka bisa menghasilkan sesuatu. Saya tanya semari, income-nya berapa dari bisnis internet ya? Bisa ratusan juta. Luar biasa. Dan hari ini saya jajaki nanti Pemda pun pakai mereka. Pemda nanti pakai mereka nih untuk provider internetnya. Ada lebih murah, lebih cepat, dan jelas orang lokal. Nah, harapan kita ini desa-desa muncul nanti manajemen secara elektronik yang mudah. Karena gini, prinsip KPK ketika ruang korupsi itu muncul, ketika banyak orang sentuhan manusianya, sangat banyak sentuhan manusia, ketika banyak sentuhan manusia, disitulah ruang korupsi ada, disitulah ruang penyimpangan ada, disitulah ruang untuk pelanggaran undang-undang dan segala macam. Nah, hari ini kedepannya harapan kita itu digeser pelan-pelan, digeser pelan-pelan, termasuk Pemda. Ini nyuruh desa tuh, tapi Pemda nggak akan sampai juga nggak pulang. Pemda untuk lagi bekerja keras kami hari itu, insya Allah tahun depan kita udah mulai dirikan server berskala kabupaten supaya bisa menampung aliran data yang masuk, dan itu harapan kami jadi one big data nanti, semuanya data bisa diakses di situ, satu portal seperti itu. Berikutnya program Diktan ya, pelayanan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Oke. Ini juga merupakan program kita yang bisa diterapkan. Kita udah launching semari program kelas 3 gratis untuk masyarakat yang tidak punya BPJS. Nah, tidak punya BPJS. Jadi kalau yang enggak dianggap punya. Nah, dan dia betul-betul tidak mampu, dianggapnya tidak punya. Harapan kita bukan seterusnya. Mekanisme yang dibangun semari adalah bagaimana nanti ini masyarakat yang tidak terakomodir BPJS berobat, nyetor data ke rumah sakit, datanya setorkan ke SOSPMD, PBI nanti kita masukkan ke PBI daerah, dan harapan kita nanti bisa digeser menjadi PBI pusat. Harapan kita UHC itu terwujud, seperti Pak Sekretaris sebutkan tadi, UHC terwujud sehingga nanti itu semuanya terakomodir oleh BPJS dan ringan kita Pemda. Sebenarnya UHC itu meringankan. Nah, harapan kita nanti coba juga ini di backup oleh para pendamping desa, diberi semacam informasi ke desa-desa supaya terinformasikan dengan baik seperti ini. Berikutnya pelayanan pemuda siap kerja. Nah, ini yang kita susun ya, pemuda siap kerja dan melalui program banyak sekali program yang saya Bupati udah coba dorong pemuda petani muda berkemajuan misalnya. Ini udah mulai berjalan ya, petani muda berkemajuan, LKI peternak, LKI nelayan muda dan segala macam. Ini khusus pemuda semuanya. Yang nyemir rambutnya boleh Pak ikut. Yang rambut lebih sambil boleh juga ikut. Nah, muda lagi ini. Nah, muda lagi. Nah, jadi harapan kita ini kita punya, kalau kita tidak hati-hati, Sambas ini menghadapi bonus demografi. Bentar lagi itu yang sepantar saya itu ya udah mulai pasar-pasar, ada di bawah saya kayak gitu ya, udah mulai pasar-pasar, dan ini meledak dan lebih dari 50% populasi nanti di Sambas. Kalau udah hati-hati manajemennya hari itu bisa menimbulkan masalah sosial baru. Nah, harapan kita ke depannya bagaimana bonus demografi itu dimanfaatkan secara positif. Nah, Pemda harus hadir di tengah-tengahnya, dan saya dengan Pak Bupati sudah mulai jajaki kerjasama dengan Balai dan Kerja Nasional, ada 5 balai besar di Indonesia, itu sudah kita jajaki. Kemarin sudah berangkat 10 orang, itu gratis dalam bayar. Dan bayar lalu berangkat dari Sambas sampai balik lagi dan bayar. Di sini tak beri duit lagi, di sini kena biayai, di sini kena latih sebulan lebih, balik dapat sertifikat standar nasional, internasional. Jadi kalau dia pergi ke Malaysia bukan lagi tenaga daan ahli, tapi udah bawa sertifikat, dan itu tidak perlu pendidikan tinggi, hanya tahu baca tulis dan punya kemauan. Dan itu udah jalan programnya. Nah, kita lagi ajak karena COVID ini ada terhenti, dan kita harapan kita ribuan kita berangkatkan ke luar daerah tuh. Harapannya ya supaya pemuda-pemuda kita bisa, dan itu udah mulai apa nih. Sebelum Pak Bupati jadi bupati waktu ya, beliau masih jabat jadi sekretaris akar, udah berangkatkan sekitar 40 orang, dan sekarang anak-anak itu udah buka usaha, ada buka usaha HP dan segala macam. Nah, ini harapan kita ke depannya
juga bisa tersosialisasikan dengan baik, bisa disinkronkan dengan program-program yang ada sehingga terwujud pemuda-pemuda kita siap kerja, bukan lagi siap mogok, siap ngopi, nah ini orang ngopi, nah seperti ini. Yang terakhir program Green Growth, nah, bagaimana ini program semua aspek pembangunan di daerah maupun di desa harus bersinergi dengan alam, harus ada aspek kelestarian alamnya. Sumber daya alam harus dimaksimalkan, tapi juga tidak merusak alam. Nah ini harus sinergis, karena pembangunan kalau tidak ada sinergis dengan itu, kita harap khawatirkan anak cucu kita nanti yang merasakannya. Seperti jadi harapan kita ini bisa terwujud sebagai itu sedikit gambaran terkait program-program sama seperti kemajuan. Harapan saya kawan-kawan pedagang desa tuh tetap semangat, tetap semangat. Ada kendala kami siap, ada kendala siap. Asalkan kita bisa dok sampai-sampai cari solusinya, bicarakan betul-betul, insya Allah dia selesaikan semuanya. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Karena kalau sudah duduk sama-sama kita bicara, semuanya bisa kita cari solusinya. Tetap semangat, jaga profesionalitas, itu penting sekali. Jadi insya Allah kita ketemu lagi dalam kesempatan. Mungkin dia dari saya dulu. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan rapat koordinasi evaluasi penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2022, evaluasi pendaftaran badan hukum BUM Desa dan sosialisasi pelaksanaan transformasi UPKX PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUM Desa bersama di Kabupaten Sambas saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.